Selamat pagi anak-anak, salam jumpa. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Elizabeth Kling, Ibu yang akan mengajarkan mata pelajaran IPS untuk kelas 7. Hari ini kita akan belajar materi bab 1. Materi kita hari ini yaitu letak dan luas Indonesia. Kompetensi dasar 3.1, memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat mendeskripsikan letak dan luas Indonesia. Anak-anak, letak dapat menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Tempat dapat disebut tempat yang strategis jika letak tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Contohnya, kota. Bagaimanakah dengan letak wilayah Indonesia? Apa keuntungan dari letak wilayah Indonesia? Seberapa luas wilayah Indonesia? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka kalian harus menyimak dengan baik materi yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama kita lihat letak wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan 3.257.483 km persegi. Berdasarkan sifatnya, letak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu letak astronomis dan letak geografis. Anak-anak, yang pertama kita lihat pengertian letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi, sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Nah, dari peta berikut, maka garis yang membentang horizontal ini yang disebut garis lintang, sedangkan garis vertikal ini yang disebut garis bujur. Baik, sekarang kita lihat letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jika dilihat dari posisi astronomis, Indonesia terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Daerah yang ditandai arsiran merupakan wilayah tropis. Karena letaknya tersebut, Indonesia seluruhnya termasuk ke dalam wilayah tropis. Jadi daerah yang diarsir ini merupakan wilayah tropis, di mana Indonesia juga termasuk ke dalam wilayah tropis. Anak-anak, sekarang kita lihat pengaruh letak astronomis Indonesia. Berdasarkan garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Garis bujur 0 derajat berada di Greenwich.
Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu Indonesia bagian barat atau WIB, waktu Indonesia tengah atau WITA, dan waktu Indonesia timur atau WIT. Nah, berdasarkan wilayah Indonesia barat ini, maka selisih waktu antara wilayah Indonesia barat memiliki selisih waktu 7 jam lebih cepat dibandingkan dengan daerah Greenwich yang merupakan pusat zona waktu dunia. Jadi contohnya, jika di Inggris jam 7 pagi, maka di wilayah Indonesia barat menunjukkan pukul 14 atau jam 2 siang. Begitupun sebaliknya, waktu Indonesia tengah memiliki selisih 8 jam lebih cepat dan waktu Indonesia timur memiliki selisih 9 jam lebih cepat dibandingkan dengan di Greenwich. Anak-anak, sekarang kita lihat keuntungan letak astronomis Indonesia. Yang pertama, tidak memiliki iklim musim dingin, memiliki suhu yang relatif hangat, memiliki curah hujan tinggi, terdapat banyak hutan tropis, flora dan fauna yang beraneka ragam, menjadi tempat wisata bagi turis mancanegara, dan yang terakhir, Indonesia memiliki 3 zona waktu. Baik, sekarang kita lihat pengertian letak geografis. Letak geografis Indonesia artinya letak Indonesia dilihat dari kenyataan sebenarnya di muka bumi. Nah, dari peta berikut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, dan juga Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dari hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia berada pada posisi silang dunia atau world cross position. Pada posisi seperti ini, Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Itulah sebabnya mengapa sehingga Indonesia dianggap memiliki posisi yang strategis. Baik, sekarang kita lihat letak geografis Indonesia. Secara geografis atau letaknya di permukaan bumi, negara Indonesia memiliki batas-batas wilayah yang menjadi patokan seberapa luas wilayah negara kita. Adapun batas-batas wilayah secara geografis tersebut adalah sebagai berikut. Bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Irian Jaya atau Papua, bagian utara Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan Malaysia Timur. Bagian selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Laut Timor Timur, Samudra Hindia, dan Laut Arafura. Sekarang anak-anak, kita lihat pengaruh letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia berada pada persilangan lalu lintas dunia yang ramai sehingga menguntungkan dari segi ekonomi. Yang kedua, Indonesia memiliki 3 iklim utama, yaitu iklim musim atau muson, iklim tropis atau iklim panas, dan iklim laut. Yang ketiga, iklim musim terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Kemudian iklim tropis menyebabkan udara rata-rata di Indonesia panas. Ini terjadi karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Yang berikutnya, iklim laut disebabkan oleh kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi laut dan samudra. Akibat dari iklim ini, Indonesia lebih banyak mengalami musim hujan. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Jika ada yang kalian kurang pahami, kalian bisa bertanya ke ibu lewat nomor WA yang sudah ibu berikan. Tetap semangat.